Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan firman-Mu dan sembuhkan umat-Mu. Disampaikannyalah firman-Nya dan dibebaskannya umat-Nya. Disampaikannyalah firman-Nya dan diberkatilah umat-Nya. Pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas hati kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, baik yang di sini maupun yang di rumah. Tuhan, firman disampaikan, kelepasan, kesembuhan, kelimpahan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata, Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Prosper people say, I grow, I glorify. Sebelum duduk, lihat kiri kanannya, gimana kabarnya? Iya, bilang depan belakang, tanya, gimana kabarmu? Amin. Sehat, kuat. Amin. Diberkati Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudara. Sekali lagi, shalom. Mari kita melihat 1 Samuel 17 ayat 45. Sampai nanti kemudian saya akan membawa Bapak Ibu Saudara pada Rema worship. Makan Yesus sama dengan worship. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu. Sama-sama baca, 2, 3. Amin. Perhatikan saya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau datangi itu, yang kau tantang itu. Amin. Bapak Ibu, 40 hari Goliat menantang bangsa Israel. Perhatikan saya, 40 hari Goliat menyuarakan hal yang sama. Head to head, beri aku 1 lawan 1. Aku akan menyerahkan kamu. Aku akan menghancurkan kamu. Dan sebagainya. Kata-kata intimidasi yang Goliat sampaikan, tolong lihat ke depan fokus. Seluruh tentara Israel, dari kopral sampai jenderal, bahkan Raja Saul ketakutan. Saudaraku, bagaimana mungkin, pernahkah kepikir dalam diri saudara, 2 orang mendengar berita yang sama, tapi punya respon yang berbeda. Maka beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbah, respon menentukan hasil. Ketika kita meresponi salah, hasilnya pun ngawur. Ketika kita meresponi betul, hasilnya penuh mujizat. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Goliat 40 hari dari pagi dan sore, berarti 80 kali pernyataan ini disampaikan kepada orang Israel. Aku akan menghancurkan engkau.
Aku akan membuat engkau menjadi makanan burung di udara dan binatang di darat. 40 hari pagi dan sore. Setiap pagi dan sore, saudaraku, kalau kita ada di sana, kita akan melihat pemandangan tentara Israel lari terkencing-kencing, terbirit-birit, melihat dan mendengar tantangan Goliat. Tapi bagaimana dengan Daud ketika dia baru pertama kali mendengar kalimat yang sama? Bukan kalimat yang berbeda, dan oleh orang yang sama, yaitu Goliat. Seluruh jenderal, kopral, raja kabur. Tapi ketika Daud mendengar perkataan yang sama, saudaraku, timbul amarah karena melecehkan Tuhan yang maha besar. Maka saudaraku, apa yang Daud lakukan? Dia datangi Goliat dan dia hancurkan Goliat. Dan kita mendengar cerita Daud memenangkan pertempuran menghadapi Goliat. Saudaraku, berita yang sama oleh orang yang sama, tetapi didengar oleh orang yang berbeda, bisa menghasilkan respon yang berbeda. Kenapa Daud, saudaraku, berani? Dia bertindak atas dasar percaya kepada perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tahukah, Daud ada di perjanjian yang lama, Old Covenant. Dan saudaraku, ini yang membuat kenapa Daud berbeda. Dia percaya pada perjanjian dan dia menghidupi perjanjian itu. Tetapi saudaraku, Saul dan seluruh rakyat tentara Israel juga mereka tahu janji yang sama. Mereka juga tahu janji, perhatikan saya, melihat, saudaraku, tolong lihat saya baik-baik. Ini akan mengubah Anda ketika Anda mendengar. Tolong jangan sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, saudara. Dua orang yang berbeda mendengar berita yang sama, dari tantangan yang sama, tapi punya respon yang berbeda. Saul, jenderal-jenderal, perhatikan, mereka bukan orang sembarangan. Mereka tentara yang terlatih. Saudaraku, dari kecil mereka sudah dilatih perang. Sementara Daud bukan tentara. Daud, saudaraku, hanya seorang penggembala domba, hanya seorang anak remaja. Tetapi saudaraku, mereka sama-sama hidup dalam perjanjian yang lama. Mereka sama-sama hidup dalam Old Covenant. Dan Saul, kemudian tentara, dan Daud tahu tentang janji Allah. Apa yang membawa mereka bisa ketemu dengan Allah, saudaraku? Saya mau katakan buat saudara, worship. Kenapa ibadah kita hari ini kita ubah bukan lagi World Revival Center, tapi Worship Revival Center. Banyak orang berpikir worship adalah jalan untuk ketemu Tuhan. Jalan untuk ketemu Allah adalah penyembahan. Saya katakan bukan. Jalan untuk ketemu Tuhan karena Anda ada dalam perjanjian darah. Saudaraku, jadi yang membuat kita bisa ketemu dengan Tuhan adalah the blood of Jesus, darah Yesus. Inilah jalan untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, Daud, saudaraku, hidup juga dalam Old Covenant. Yang membuat Daud bisa ketemu dengan Tuhan adalah apa? Yaitu juga darah. Mereka percaya ketika imam besar setahun sekali masuk ruang maha kudus, memerciki, saudaraku, tutup pendamaian dengan darah. Saudaraku, itulah yang membuat Daud ngerti, aku akan ketemu dengan Tuhan karena perjanjian darah. Hal yang sama, Anda dan saya bisa ketemu Tuhan bukan worship, tapi apa yang membuat kita bisa bertemu dengan Tuhan? Jalan untuk kita ketemu dengan Tuhan, tiket masuk untuk kita ketemu dengan Tuhan adalah darah Yesus. Maka Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan demikian, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya,
Saudaraku, Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengar Bapak Ibu, Anda dan saya, apapun keadaanmu hari ini, engkau merasa tidak sempurna, engkau merasa bersalah, engkau tertuduh, engkau merasa tidak layak. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, hampiri tahta Allah yang bertuliskan kasih karunia. Kita semua punya tiket untuk ketemu Allah, dan tiket itu adalah darah Yesus. Itulah yang menutup seluruh hidup kita. Dan saudara, ketika kita ketemu dengan Sang Raja, apa yang kita lakukan? Worship. Jadi worship adalah seperti yang dilakukan oleh raja-raja Majus dari timur. Worship juga yang dilakukan oleh gembala-gembala domba. Ketika sang raja itu lahir, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang mereka lakukan memberi hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Itulah yang diberi oleh orang-orang Majus. Dan gembala-gembala domba memberikan, saudaraku, hadiah yang sederhana, tapi apapun bentuknya, sebenarnya itulah worship. Jadi penyembahan adalah hadiah dari kita untuk Sang Raja. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghampiri tahta kasih karunia, kita ingat tiket yang membuat kita bisa masuk adalah darah Yesus. Dan ketika kita ada di tahta kasih karunia, mari persembahkan, berikan hadiah, yaitu apa? Worship yang berupa ucapan syukur, yang hati yang memuliakan Tuhan, menyembah dalam pujian dan penyembahan seperti ini. Ketika Anda, saudaraku, menyembah Tuhan, memberikan hadiah, worship juga bicara intimasi, keintiman. Pak, Bu, bahasa keintiman itu adalah bahasa orang dewasa, bukan bahasanya Harvest, saudaraku. Ini gambaran worship adalah seperti itu, yaitu apa? Seperti suami istri. Seperti itulah kita ke Tuhan. Artinya Anda nggak mungkin bisa worship, Anda nggak mungkin bisa memberi hadiah tanpa Anda punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu dibangun ketika kita, saudaraku, menikmati hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita memberi hadiah, ingat baik-baik, ketika Anda memberi worship, Anda memberi hadiah. Shalom. Dan saudaraku, itu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Saya ulangi, Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Maka ketika saudara dengan darah Yesus engkau masuk tahtanya, dan di sana engkau memberikan hadiah, yaitu worship, keintiman. Engkau menyembah Dia. Itu yang Bapa tidak bisa lakukan untuk dirinya, karena Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Ini yang Daud lakukan. Saudaraku, maka Daud punya hubungan dengan Tuhan. Maka dua orang yang berbeda mendengar berita yang sama oleh raksasa yang sama. Yang satu meresponi, kabur, terkencing-kencing, lari. Sementara Daud berkata, engkau datang dengan pedang, tombak, dan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan. Sebab ketika Daud memberi hadiah, yaitu worship, Yesus berkata, Mazmur 23, apa saudara? Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jadi disitulah ada intimasi, ada hubungan antara Daud dengan Tuhan. Daud memberi hadiah, Tuhan memberi hidangan, yaitu tubuhnya sendiri, hadiratnya sendiri. Maka Pak dan Ibu, dengarkan baik-baik. Tuhan mencari di manakah Daud-Daudku tahun 2022. Tantangan yang sama, situasi kondisi yang sama.
akan membuat respon yang berbeda dalam diri saudara dengan sebelah kiri, kanan, depan, belakang saudara. Engkau bisa mendengar yang sama, engkau bisa melihat sikon yang sama. Tetapi ketika engkau tidak sadar dan hidup dalam perjanjian, engkau nggak mengerti ini. Daud yang hidup dalam perjanjian yang lama tahu. Terlebih kita yang hidup dalam perjanjian yang baru. Tahukah saudara, perjanjian yang lama yaitu berharap untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Perjanjian yang baru mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Disalib, di kayu salib, perjanjian baru dimulai dari mana? Salib. Perjanjian yang baru dimulai dari mana? Darah Yesus. Di atas kayu salib, kalimat terakhir yang Yesus katakan, "It finished." Sudah selesai. Wis rampung. Ges angges. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mempercayai 2000 tahun yang lalu, harga untuk keselamatanku sudah lunas. Harga untuk kesembuhanku sudah lunas. Harga untuk keberhasilanku sudah lunas. Harga untuk pemulihanku sudah dibayar lunas. Maka ketika engkau berdiri dengan perjanjian yang baru ini, maka engkau akan melihat, engkau akan berdiri dengan berani, dan engkau akan menyaksikan raksasa-raksasa kemiskinan, penyakit, kegagalan akan bertumbangan satu persatu di depan saudara ketika engkau hidup dalam perjanjian yang baru. Yang mengerti boleh tepuk tangan paling meriah. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Amin. Seperti pujian tadi Bapak Ibu Saudaraku, seperti pujian tadi, yaitu apa? Dia memberikan pada kita, mengangkat kita menjadi anak laki-laki, anak-anak perempuan, dan kita boleh memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Di lembah Elat, Goliat mencemooh pasukan Israel 40 hari. Tetapi ketika Daud tiba di sana, ia mendengar cemoohan yang sama yang didengar oleh seluruh bangsa Israel. Tapi Anda lihat, tidak ada rasa takut sama sekali dalam diri Daud. Tetapi itu menyebabkan satu kemarahan rohani. Itu menyebabkan satu keberanian dalam diri Daud. Apa yang Daud ketahui dan yang tidak diketahui oleh Saul dan seluruh jenderal-jenderal Israel saat itu, Daud mengetahui perjanjian dengan Tuhan. Apakah Anda tahu salib Kristus ini perjanjian antara Bapa dengan Anak? Pak, Bu, dengar. Perjanjian yang lama itu perjanjian antara Allah dengan orang Israel, dengan orang Yahudi, bukan dengan saudara. Kenapa perjanjian ini, saudaraku, disebut cacat? Hukum Taurat turun di Gunung Sinai. Itulah perjanjian yang lama. Hukum Taurat terlalu suci. Hukum Taurat terlalu mulia. Hukum Taurat terlalu sempurna. Kita yang gak bisa melakukannya, maka disebut cacat karena orang Yahudi gak bisa melakukannya. Maka Yesus adalah akhir dari hukum Taurat. Karena apa? Yesus yang menggenapi seluruh perjanjian yang lama itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dibuatlah perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru bukan hukum Taurat yang ditulis di dalam hati, tetapi perjanjian yang baru adalah perjanjian antara Bapa dengan Anak. Dan itu digambarkan ketika Abraham melakukan perjanjian. Abraham dibuat tidur nyenyak, dan tiang awan tiang api berjalan melintasi, saudaraku, korban yang sudah disembelih. Nah, ketika Abraham bangun, gak ada satupun yang dia lakukan untuk janji itu, tapi tersedia segala sesuatu.
yang tersedia untuk Abraham karena janji antara bapa dengan anak. Hal yang sama, perjanjian yang baru adalah perjanjian bukan antara Allah dengan saudara, tapi antara Allah Bapa dan Yesus sebagai wakil kita. Dan Yesus memenuhi semua kriteria. Yesus memenuhi semua, saudaraku, syarat, dan Yesus menepati semua perjanjian. Akhirnya apa yang Anda dan saya lakukan seperti Abraham tertidur. Artinya apa? Rest in His presence. Percaya. Ketika engkau percaya, engkau melihat, saudaraku, nggak ada satupun yang tersisa untuk Anda lakukan dengan perjanjian ini, tapi tersedia banyak hal untuk Anda nikmati karena Yesus yang memenuhi perjanjian ini dengan kita. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Katakan haleluya. Saul dan semua tentara juga memiliki perjanjian yang sama. Saya ulangi, Saul dan seluruh tentara Israel tahu dan memiliki perjanjian yang sama. Tetapi hanya Daud yang mempercayai perjanjian itu, dan ia bertindak berdasarkan kepercayaannya. Jadi Tuhanlah yang menyebabkan Goliat roboh. Saudaraku, hari ini bertindaklah karena engkau mempercayai perjanjian yang baru. Amin. Perjanjian yang baru adalah perjanjian antara Allah dengan Yesus, dan Yesus adalah wakil kita, dan semua persyaratan sudah sempurna dalam Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Maka saudaraku, syarat atau tiket untuk menghampiri tata kasih karunia, satu, the blood of Jesus, darah Yesus. Dan ketika kita masuk tata kasih karunia, apa yang kita lakukan? Worship, memberi hadiah kepada Tuhan. Dan hadiah yang Tuhan mau dari hati yang paling dalam, dengan bibir yang memuliakan Allah, dan hati yang sadar, bukan hati nurani yang jahat, bukan hati nurani yang sadar dosa, tapi hati nurani yang sadar sudah menerima pengampunan. Orang yang sudah diampuni akan penuh dengan ucapan syukur. Saudaraku, kenapa banyak orang masih ngomel, ngeluh? Dengar, omelan, keluhan bukan hadiah buat Tuhan. Orang-orang yang masih ngomel dan ngeluh, orang-orang yang masih komplain dan bersungut-sungut karena keadaan, dia tidak mempercayai perjanjian itu. Kalau nyawa saja diberi, apalagi hanya untuk kehidupan, apalagi untuk masa depan, apalagi hanya untuk jodoh, apalagi hanya untuk pekerjaan, apalagi hanya untuk karir. Kalau nyawa saja sudah diberikan. Roma 8 ayat 31-32, dia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin dia menahan segala sesuatu dan tidak mengaruniakannya kepada kita? Tidak mungkin. Mari bertindaklah berdasarkan perjanjian ini. Saudaraku, kita semua punya perjanjian yang baru. Pertanyaannya, apakah Anda mempercayai dan bertindak atas dasar perjanjian tersebut, saudara? Haleluya. Kurang mantap aminnya. Amin. Iya sih Pak, janji tapi keadaannya begini Pak. Sama. Saul dan seluruh Israel di lembah Elah 40 hari si raksasa itu ngomong yang sama. Daud hanya datang sekali dan mendengar. Pernahkah terpikir apa yang tidak diketahui oleh Saul tapi diketahui oleh Daud? Apa yang tidak diketahui oleh para jenderal itu yang tidak diketahui? Apa yang diketahui oleh Daud yang tidak diketahui oleh para jenderal tersebut? Kenapa kok Daud langsung, aku akan datengin si Goliat itu? Jenderal-jenderal pada ngacir. Bukankah mereka sama-sama orang Yahudi? Bukankah mereka sama-sama orang Israel? Bukankah mereka juga sama-sama tahu dan punya perjanjian? Hal yang sama. Masa pandemi 3 tahun ini, kita orang-orang perjanjian baru. Amin. Amin. Apa yang saya ketahui dan Anda tidak ketahui? Apa yang tidak Anda ketahui dan saya tahu? Semua kita tahu. The blood of Jesus
inilah tiket kita ketemu dengan tahta kasih karunia. The blood of Jesus. Hiduplah dalam perjanjian yang baru ini, saudaraku. Yang mengerti boleh tepuk tangan bagi Allah kita, katakan amin. Amin. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Saudaraku, saya percaya seluruh tentara Israel dan Raja Saul tahu tentang semua janji itu, tetapi hanya Daud yang mempercayainya. Dan ia bertindak berdasarkan kepercayaan akan janji itu. Jadi, jika Daud menuai kemenangan yang besar, walaupun ia berada dalam perjanjian yang lama, terlebih saudara-saudara dan saya yang ada dalam perjanjian yang baru, saudara dan saya, angkat tanganmu ketika engkau bertindak berdasarkan kepercayaanmu akan perjanjian yang baru ini. Engkau akan melihat raksasa-raksasa di depanmu satu persatu bertumbangan, dan engkau akan menuai kemenangan-kemenangan besar dalam seluruh aspek kehidupanmu. Apa yang dimaksud dengan perjanjian yang baru? Perjanjian kasih karunia. Yaitu apa, saudaraku? Bukan karena upaya kita dan bukan karena jasa kita. Semata-mata itu pemberian dan tidak layak kita terima. Jadi apa yang kita mau bisa sombongkan, kita megahkan, tidak ada sama sekali. Tapi karena begitu, saudaraku, memang sepertinya free, gratis. Gratis tapi tidak murahan. Gratis, saking sepertinya free, banyak orang gak bisa mempercayainya. Tadi dalam pertemuan 4:30 saya katakan begini. Di luar orang berkata Tuhan akan menolong orang-orang yang menolong dirinya sendiri. Ketika engkau tertekan, ketika engkau ada dalam masalah, dan ketika engkau berusaha untuk menolong dirimu, Tuhan akan tolong kamu. Itu kalimat populer di luar, itu gak berlaku dalam perjanjian kasih karunia. Sebab apa? Ketika Anda berupaya untuk menolong dirimu sendiri, engkau sedang berjuang menjadi juru selamat bagi dirimu. Dan ketika engkau sedang bekerja, Tuhan hanya angkat tangan. Terus nak, sampai engkau gak berdaya. Saudaraku, kasih karunia tidak akan turun ketika engkau masih mengandalkan kekuatanmu. Tetapi ketika engkau frustasi dan merasa tidak berdaya, maka kasih karunia Tuhan akan turun menolong Anda. Tuhan menolong orang-orang yang tidak berdaya. Saudara, saya percaya ketika hari ini engkau berkata, Tuhan, aku gak berdaya, aku gak bisa, disitulah kasih karunia turun. Petrus bekerja semalaman dengan kekuatannya, mencari ikan, nang hadong, gak ada hasil. Tapi ketika Petrus frustasi dengan kekuatan diri sendiri, di situ sang kasih karunia turun. Di waktu yang tidak tepat, yaitu siang hari bolong, Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Dan Petrus mendapatkan hasil, sampai jala itu koyak penuh dengan ikan. Bapak Ibu, ketika engkau berkata, Tuhan, aku gak berdaya, tetapi aku datang dengan tiket the blood of Jesus, dan aku datang untuk menyembahmu. Worship. Hati yang penuh dengan ucapan syukur karena tahu dirinya sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudaraku, hadiah apa yang kita bisa beri buat Sang Raja? Worship. Ucapan syukur, hati yang memuliakan Allah, bibir yang memuliakan Tuhan. Ketika engkau worship, Tuhan senang. Di situ engkau ketemu dengan Tuhan, terjadi intimasi, dan di situ Mazmur 23 terjadi. Dia menyediakan hidangan bagimu. Bapak Ibu, Elia setelah kemenangan yang dahsyat atas ancaman satu wanita bernama Isabel, Elia ketakutan, dan saudaraku berjalan sepanjang hari, siang hari bolong, sampai dia letoy, lelah, tidur. Malaikat bangunin, bangun, makan.
Dia makan roti bakar, roti malaikat. Dan setelah makan dan minum, dia mencoba untuk tidur lagi. Malaikat bangunkan lagi. Makan lagi. Sebab perjalananmu sangat panjang. Makan lagi. Dia makan untuk kedua kalinya. Dan ketika dia mau istirahat lagi, malaikat berkata, makan lagi. Di padang gurun ada roti malaikat. Tahukah Anda, ini adalah tubuh Yesus. Setelah makan roti dan minum air dari kendi, Elia berjalan menuju Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Gunung Horeb atau Gunung Sinai adalah tempat di mana Tuhan menurunkan perjanjian yang lama, hukum Taurat. Dan hukum Taurat dasarnya bukan siapa yang percaya, tapi siapa yang melakukannya, dia akan dapat kebenaran di situ. Artinya, saudaraku, Elia berjalan dengan kebenarannya sendiri. Ketika ditanya oleh Tuhan, apa kerjamu Elia? Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Saudaraku, bukan itu yang Tuhan tanya, bukan itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita membawa kebaikan kita, kadang-kadang kita membawa, saudaraku, pengabdian kita, pengorbanan kita kepada Tuhan. Dan itu seperti standar bahwa Tuhan berkenan sama kita. Tidak. Elia, nabi besar, hamba Tuhan besar, depresi, pengen mati, saudara. Cukupkanlah Tuhan, ambil nyawaku. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan besar sekaliber Elia yang menurunkan api dari langit, yang menurunkan hujan ketika kemarau, yang menghentikan hujan selama 3,5 tahun hanya karena ancaman Isabel. Dia ketakutan dan pengen mati. Ini berbicara tentang apa? Ketika engkau berpikir bahwa standar perkenanan Tuhan, tiket untuk ketemu dengan Allah adalah semua pelayananmu, engkau akan zonk, saudaraku. Elia datang ke Gunung Sinai. Ini bicara penghukuman. Tetapi sekali lagi Bapa yang baik. Ketika kemudian ada gempa, angin besar, mighty wind sudah menghancurkan bukit-bukit batu. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Ini berbicara gempa, api, penghukuman, angin besar, penghukuman, pandemi dan sebagainya bukan datang dari Tuhan. Krisis, badai, cacar monyet bukan datang dari Tuhan. Ketika ada angin sepoi-sepoi, Tuhan ada di sana. Roh Kudus berhembus lembut. Saudaraku, sekali lagi, kalau bicara penghukuman, Elia harus dihukum karena dia tidak melakukan hukum sepenuhnya. Sekali lagi, kasih karunia mengalir. Elia menemukan sang kasih karunia, hembusan Roh Kudus. Di situ Allah ada. Malam ini, saudaraku, ketika engkau berpikir, Tuhan, engkau layak memberkati aku karena aku sudah melayanimu segiat-giatnya. Tuhan, engkau layak memberkati aku karena aku udah doa puasa 41 hari 41 malam. Yesus 40 hari, engkau 41, apa kurang hebat apa? Dan engkau berkata, Tuhan, aku punya hak karena aku sungguh-sungguh, aku setia, aku begini. Ketika engkau seperti itu, saudaraku, engkau gak berkenan sama Tuhan. Sebab apa? Tiket untuk Anda ketemu Allah bukan semua itu. Tiket untuk engkau ketemu Allah, the blood of Jesus. Dan semua tadi pengabdianmu, jangan jadikan itu tiket, tapi itu hadiah buat sang raja, emas, kemenyan, dan mur, worship. Dan ketika engkau memberikan seperti orang-orang Majus kepada raja yang baru lahir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Majus ini pulang dengan kebenaran, pulang dengan pembebasan, pulang dengan sukacita, pulang dengan kemerdekaan, pulang dengan kepuasan. Emas, kemenyan, dan mur, ini berbicara ucapan syukur.
bicara tentang worship, maka Bapak Ibu, ketika engkau hidup dalam perjanjian yang baru, nggak mungkin lagi kita mengeluh, nggak mungkin lagi kita mengomel untuk apapun. Saudaraku, lihat Elia kurang giat apa? Anda dan saya masih kalah giat dengan Elia. Itu masih ngeluh. Tetapi ketika engkau hidup dalam perjanjian yang baru, semua pengabdian kita ini adalah hadiah, lahir dari orang yang tahu dirinya sudah menerima pengampunan. Pak, Bu, saya tutup dengan satu kata. Tuhan mencari Daud-Daud perjanjian baru. Tuhan mencari hari ini Daud-Daud yang bergerak atas kepercayaan pada perjanjian yang baru. Yaitu apa? Di kayu salib. Inilah dimulainya perjanjian yang baru. Tuhan sudah membayar semua. Ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, worship, menyembah Tuhan, makan, saudaraku, Yesus. Anda lihat Elia keluar dari situ dengan kuat, dengan kekuatan penuh, karena dia makan roti hidup. Pak, Bu, perjalanan Anda untuk melayani Tuhan, perjalanan Anda untuk bekerja, perjalanan Anda untuk memuliakan Tuhan lewat setiap profesi Anda masing-masing masih sangat panjang. Dan engkau tidak akan menang kalau engkau nggak makan roti. Elia makan roti sekali, nggak cukup, makan lagi. 2 kali dia pengen tidur, belum cukup, makan lagi. Ketiga kali, ini bicara apa? Angka sempurna. Engkau harus makan tubuh Yesus lagi dan lagi dan lagi dan lagi, supaya rohmu kuat dan engkau melahirkan raja-raja baru. Hasael lahir dari ketika Elia menerima kasih karunia di Gunung Sinai. Saudaraku, kemudian terjadi pengurapan yang dahsyat kepada Elia, sampai akhirnya generasi yang baru, Elisa, bangkit lewat ketika Elia makan roti. Malam ini di worship-lah kita bisa makan roti, yaitu makan Yesus. Yohanes 6 ayat 53 berkata, siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Amin. Pak, Bu, perjalananmu masih panjang. Apalagi yang masih muda-muda baru tamat kuliah. Perjalananmu untuk bekerja, apalagi yang baru nikah, perjalanan rumah tanggamu masih panjang. Engkau akan punya anak, engkau akan punya mantu, engkau akan punya cucu. Engkau butuh kekuatan Allah untuk membimbing, membesarkan anak-anak. Bukan hanya secara cian, duit, jasmani, tapi hikmat Allah. Mulai dari saudara makan roti, yaitu makan Yesus. Di mana kita bisa makan Yesus? Worship. Pak, Bu, jadikan worship gaya hidup kita setiap hari. Jadikan worship. Jadi ketika saudaraku, apalagi kita ada grup khatam, sebelum Anda baca 2 pasal 1 hari, Anda mesti ngerti, aku masuk tata kasih karunia. Tiket yang membawa aku masuk apa? The blood of Jesus. Dan di tata kasih karunia, apa yang aku lakukan? Memberi hadiah kepada Sang Raja. Ucapan syukur, worship, bibir yang memuliakan Tuhan. Bukan omelan, bukan mengeluh karena keadaan, bukan ngomel karena gaji kurang, bukan ngomel karena toko belum laris, bukan ngomel karena situasi dan kondisi. Tapi ketika kita melihat semua harga untuk kita selamat, untuk kita sehat, untuk kita sembuh, untuk kita makmur, untuk kita menang, sudah dibayar di darah Yesus. Anda hidup dalam perjanjian yang baru. Daud yang hidup dalam perjanjian lama
percaya dan menikmati kemenangan yang besar. Terlebih saudara-saudara dan saya yang hidup dalam perjanjian yang baru. Ketika engkau bergerak, ketika engkau mempercayai, maka engkau akan melihat raksasa kemiskinan, raksasa sakit penyakit, raksasa kegagalan bertumbangan satu-satu di depan Anda. Tuhan mencari Daud-Daud yang baru hari ini. Bangkit berdiri, saudaraku. Sini. Kebaikan, kemurahan akan mengikutiku. Kau melekat dalam lubuk hatiku. Hidup dalam hadirat-Mu, itu kerinduanku selamanya. Terpancar di wajah-Mu, Kau melekat pada dasar jiwaku. Ku lakukan kebenaran agar kehendak-Mu saja terjadi. Sama-sama katakan, Kau besar, sama-sama angkat tanganmu, katakan kedamaian. Kedamaian, sukacita terpancar di wajahku. Kau melekat pada dasar jiwaku. Ku lakukan kebenaran agar kehendak-Mu saja terjadi. Mari sama-sama angkat dua tanganmu. Bangkit berdiri yang di rumah, katakan, Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku. Selalu nyata pertolongan-Mu. Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku. Selalu nyata pertolongan-Mu. boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat roti dan cawan perjamuan dengan tangan kanan kita. Ketika saudara ambil roti, makan roti dan minum cawan ini, sadarkah inilah perjanjian yang baru dimulai. Dan engkau dan saya hidup dalam perjanjian ini. Apakah engkau bergerak, hidup, bekerja, melayani atas dasar kepercayaanmu atas perjanjian yang baru ini, yaitu perjanjian kasih karunia? Mari angkat roti, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengambil roti,
mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah dan makanlah. Yang percaya, ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Inilah perjanjian yang baru. Engkau ada di dalam perjanjian yang baru. Dan biarlah engkau percaya dan berdiri di atas dasar perjanjian yang baru. Dan engkau akan melihat kemenangan-kemenangan atas raksasa-raksasa di depan saudara. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, naikkan syukurmu. Kau besar, tiada seperti Engkau, tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, jaga segenap hidupku, selalu nyata pertolongan-Mu. Kau besar, tiada seperti Engkau. Amin. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, jaga segenap hidupku. Kami deklarasikan Engkau Tuhan yang besar Selalu nyata bersama kami, pertolongan. menyertai kami. Katakan Kau besar, amin. Kau besar Tuhan. Seperti Engkau, tak pernah habisnya rahmat. Kau Tuhan yang dekat di dalam bersama Engkau. Selalu nyata Memuji-muji Engkau. Kau besar, tiada seperti Engkau, tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat Tuhan. Jaga segenap hidupku, selalu nyata pertolongan. Mari sekali lagi deklarasi iman kita berkata, Kau besar Tuhan. Tiada seperti Engkau, Sungguh tak habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, jaga segenap hidupku, selalu nyata pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Worship Revival Center. Kami datang untuk membawa hadiah kepada Sang Raja. Dan kami datang karena kami punya tiket, yaitu darah Yesus. Kami datang untuk intimasi dengan Tuhan kami, Bapa kami. Dan kami tahu di tahta kasih karunia-Mu, kami terus ada dalam hadirat-Mu. Kami menerima hidangan yang Engkau beri. Hidangan yang Engkau beri membuat kami sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, selalu berhasil. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberi keberhasilan. Tuhan mendatangkan kemenangan, kemakmuran. Dan kami akan melihat, kami berdiri, kami bergerak di atas dasar perjanjian kasih karunia. Terima kasih Bapa. Sebagai tanda syukur kami malam ini, kami mau bawa persembahan kami.
Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.